terjadi di Jalan Slamet, Kelurahan Sitirejo 3, Kecamatan Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara. 2 unit rumah semi permanen terbakar, 1 diantaranya milik sepasang lansia. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar. Beruntung dalam kejadian ini sepasang lansia yang berprofesi sebagai tukang tambal ban selamat dari kebakaran. Saat kebakaran terjadi, kedua lansia tersebut sedang tertidur. Warga yang mengetahui adanya kebakaran langsung mendobrak rumah yang dihuni sepasang lansia ini dan kemudian menyelamatkan mereka. Sepasang lansia yang diketahui bernama Ali Musa Nasution dan Nurbaidah ini mengaku trauma dan sedih karena tidak ada satupun barang-barang mereka yang dapat diselamatkan. Kebakaran terjadi di dapur rumah, merembet ke depan, dan itu merembet lagi ke sebelah rumah. Di dapur rumah Pak Ali Musa, barang-barang sama nggak ada, karena habis. Dan kita selamat dulu yang orang tua tadi. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat peristiwa ini pemilik rumah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Pihak kepolisian pun masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Kobaran api membakar ruang laboratorium SMP Negeri 16 Medan, Sumatera Utara. Sebelum kebakaran, sempat terjadi ledakan yang diduga berasal dari bahan praktek yang ada di laboratorium sekolah. Mulanya apinya kecil, sama gede, pikirnya sampah. Atau kami nyucur kemari, udah bakar semua. Ngepul kecil, lama-lama besar. Lihat kemarin orang udah ramai. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan memakan waktu 30 menit. Diduga api berasal dari korsleting listrik di ruang laboratorium. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian sekolah ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Wah, apa kabar Maya di hari Senin yang ceria ini? Luar biasa sekali ya hari ini, tapi tentunya kita juga mau mengucapkan selamat ya. Selamat hari buat Raya Idul Adha juga kemarin. Betul, selamat Hari Raya Idul Adha. Dan biasanya ya kalau jelang Hari Raya itu ada saja kriminalitas yang terjadi, seperti misalnya Betul banget. kecurian atau kemalingan dan juga kecelakaan. Betul banget. Di mana ya. ada kesempatan pasti ada tuh Betul trik-triknya tuh sekali. orang-orang. Dan di mana ada kecelakaan ada kelengahan manusianya juga nih. Pastinya itu. Nah, hari ini tentunya di Lapor Polisi adalah program yang bertujuan untuk menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, dan juga laporan serta apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Pram Senjaya, pemirsa dan rekan saya. Dan saya Anita Mai. Langsung saja kita akan simak selama 1 jam ke depan. Kita akan membahas sejumlah topik hukum dan juga kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga tentunya di sosial media. Nah pemirsa, kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa Anda akses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami pemirsa, yaitu di Instagram resmi kami di @laporpolisi_inews and official iNews TV. Ya, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa juga sertakan hashtag Lapor Polisi pemirsa, dan kita awali informasi pertama hari ini dari informasi kecelakaan yang Mai bilang barusan pemirsa. Ini ada kecelakaan pemirsa dari Subang, Jawa Barat, di mana sebuah mobil pick up menabrak pembatas jalan di Pantura, Pamanukan dan terbakar pada Senin dini hari tadi. Ya, dan akibat dari kecelakaan tersebut ada 4 orang yang tewas terpanggang dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Sebuah mobil pickup terbakar setelah mengalami kecelakaan tunggal di jalur Pantura Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Kecelakaan ini bermula ketika mobil pickup melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jakarta menuju Cirebon. Namun ketika melintas di jalur Pantura Pamanukan, tiba-tiba pickup oleng dan menabrak pembatas jalan dan menyebabkan pickup terbakar.
Nah, pemirsa, ini akibat dari kecelakaan tersebut, pemirsa, ada 4 orang penumpang tewas terpanggang dan 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Nah, ini banyaknya jumlah korban karena pickup tersebut membawa penumpang di bagian belakangnya. Semua korban pun dibawa ke rumah sakit PMJ Pamanukan dan kasus ini, kecelakaan ini ditangani oleh unit lakal Satlantas Polres Subang. Mobil tersebut melaju tinggi dari arah Jakarta ke arah Cirebon. Langsung kemudian menabrak trotoar. Langsung terbakar. Diduga itu ya? Ya, Langsung kebakar? ya. Menurut informasi di sekitar, seperti itu kronologisnya. Ada berapa orang di dalam mobil tersebut? 7 orang. 7 orang. Korban jiwa 4. Yang selamat 3 orang. Yang 4 meninggal karena terbakar? Ya, terbakar. Karena Selanjutnya pemirsa, Charlie Van Houten dan grup bandnya Setia ini mengalami kecelakaan di ruas tol Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Ya, pemirsa, ini mobil yang mereka tumpangi pun rusak parah. Kecelakaan yang melibatkan musisi Charlie Van Houten terjadi di tol Padalarang arah Bandung. Dugaan sementara, pemirsa, kecelakaan ini terjadi karena pengemudi kehilangan kendali saat akan mendahului truk dan menabrak bagian belakang truk. Ya, dan akibat kejadian ini, 1 penumpang mobil terluka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara mobil yang ditumpangi ini rusak parah. Dan kasus ini kini ditangani Polres Cimahi, Jawa Barat. Selanjutnya masih dari informasi kecelakaan nih ya, antara sesama pengendara sepeda motor ini terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Nah, pemirsa, akibat kejadian ini, pemirsa, 1 pengendara meninggal di lokasi. Kecelakaan antara sesama motor terjadi di Jalan Raya Janti, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Kerasnya benturan saat kecelakaan mengakibatkan kedua motor rusak parah. Sejumlah warga langsung mengevakuasi kedua korban ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Kabupaten Mojokerto. 1 orang meninggal di tempat dan korban lainnya kritis dibawa ke rumah sakit. Yang sini rupanya yang berat. Yang sepeda itu. Yang 1 meninggal. Koyoke, tapi Pak, itu kecepatan tinggi atau gimana sih, Pak? Kecepatan tinggi atau gimana sih? koyoke itu nang rake kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi. Adu moncong berarti tadi, Pak? Ya. Petugas unit Laka Lantas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Sementara kedua kendaraan dibawa ke Polres Mojokerto untuk dijadikan barang bukti. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ini ada penyidik Polda Sumatera Selatan yang menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis terhadap Pak Sutri di Banyuasin, Sumatera Selatan. Ya betul, dan dalam rekonstruksi ini diketahui para pelaku ini terbukti sengaja merencanakan pembunuhan korban. Dalam rekonstruksi, pelaku atas nama Ali berstatus DPO menembak korban bernama Somad 40 tahun yang sedang mencari kroto untuk makan burung. Korban ditembak dari jarak dekat di bagian punggung hingga korban terjatuh bersimbah darah. Melihat korban masih bergerak, pelaku lain bernama Samsudin alias Sam kembali menembak korban yang sudah tak berdaya menggunakan senjata api yang sama. Usai membunuh korban, ketiga pelaku kembali ke rumah korban dan menembak istri korban. Dan kali ini pelakunya Damsir alias Kulub yang masih berstatus DPO. Selain membunuh, para pelaku juga mengambil barang berharga milik korban, seperti kalung, gelang, dan cincin serta ponsel milik korban. Dari rekonstruksi terungkap, ketiga pelaku sudah merencanakan pembunuhan tersebut. Kita laksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam rekonstruksi tersebut dilaksanakan ada 19 adegan, di mana rekonstruksi itu dilaksanakan untuk melengkapi berkas perkara yang segera kami kirim ke kejaksaan. Adegan keberapa tadi, Bang, untuk penembakan pertama, Bang? Ya, jadi kami sampaikan terkait penembakan terjadi di adegan ke-11. Sebelumnya, jasad kedua pasangan suami istri tersebut ditemukan keluarga 3 hari usai kejadian.
Kejadian tersebut membuat warga Dusun Sei Sembilang, Sungsang, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan geger. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dan polisi juga menghimbau agar kedua rekan pelaku yang masih DPO agar segera menyerahkan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Nah, pemirsa, di informasi berikutnya pemirsa, komplotan pencuri bermodus pacah kaca mobil kembali beraksi. Ya, informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.